Halo semuanya, perkenalkan saya Skill Gustaf Setiawan Stanggang dengan NIM 2414011070 dari POPA. Saya akan menjelaskan tentang implementasi queue pada array. Sebelum masuk ke penjelasan, ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah front. Front adalah merupakan unit yang paling depan pada queue, sedangkan rear adalah unit yang paling belakang pada queue. Lalu ada enqueue, yaitu merupakan proses penambahan unit pada dalam queue. Lalu ada DQ, yaitu proses mengeluarkan unit dalam queue. Selanjutnya, di sini saya menggunakan program dalam bahasa C, yaitu di sini kita masukkan define max, yaitu kita membuat konstanta. Konstanta ini adalah berapa ukuran dari array tersebut kita masukkan dalam nama variabelnya max dengan ukuran 100. Lalu kita buat integer q dengan array yang berukuran 100. Lalu di sini ada front dan rear -1, artinya di sini karena pada array itu indeks dimulai dari 0, maka kita harus membuat front dan rear-nya -1 agar tetap sama-sama dimulai dari 0 nantinya. Lalu dalam program ini saya menggunakan uh, uh, function untuk memudahkan pemanggilan fungsinya agar tidak terjadi pembentukan program secara berulang-ulang. Di sini ada void enq untuk memasukkan nilai nanti q-nya berapa. Lalu if rear sama dengan max min 1, yang artinya jika rear-nya itu yang di belakang nilainya sama dengan nilai max yaitu 100, maka nanti akan keluar perintah uh, keluar output Q-nya penuh. Lalu jikalau nilai rear-nya tidak sama dengan max -1, maka akan langsung masuk sini. Lalu dicek dulu, jika front-nya -1, maka front-nya harus dibuat terlebih dahulu nilainya 0. Baru Q nilainya nilai rear dalam Q itu ditambahkan dulu terlebih dahulu, baru disamakan dengan value. Lalu diprintkan nilai yang tadinya itu dimasukkan ke dalam Q. Lalu ada DQ, di mana adalah proses mengeluarkan unit dalam Q. Uh, kita cek terlebih dahulu jika frontnya itu nilainya sama dengan -1, atau jika frontnya itu nilainya lebih besar dari rear, yang mana artinya nanti Q-nya itu penuh, maka akan keluar peringatan Q-nya Q, maaf, Q-nya kosong. Maka Q-nya harus terlebih dahulu diisi sebelum nanti bisa dikeluarkan. Jika ternyata ini tidak memenuhi, maka akan dijalankan program yang ini, yaitu eh, bilangan yang kita masukkan dihapus dari queue dan nanti flow-nya akan ditambahkan. Lalu ada void depan, ini untuk mengetahui nilai di depan apa. Eh, kita cek terlebih dahulu if front sama dengan -1 atau front-nya itu lebih besar dari rear, maka kita tahu bahwa queue-nya itu sedang kosong. Lalu jika ternyata queue-nya tidak kosong, maka akan dikeluarkan keluarkan output front-nya itu berapa, lalu queue front. Ini void display. Void display digunakan untuk menampilkan apa-apa saja elemen-elemen yang ada pada queue kita. Kita cek terlebih dahulu, seperti tadi, jika front-nya -1 atau front-nya itu lebih besar dari rear, maka berarti queue-nya kosong dan harus terlebih dahulu diisi. Jika ternyata queue-nya sudah ada isinya, maka bahkan dikeluarkan output isi queue. Eh, ini untuk melakukan perulangan, jadi kita menampilkannya itu secara berulang-ulang sampai sesuai dengan nanti berapa nilai yang terisi pada queue-nya. Jika integer i sama dengan front, I kecil sama dengan rear, nanti I-nya akan ditambahkan nilainya secara terus-menerus, maka akan di print eh, nilai Q sesuai dengan indeksnya, lalu akan di enter. Nah, berikut ini adalah main programnya. Di sini inilah fungsi dari eh, function tersebut. Kita menghemat penulisan program, kode program. Jadi kita tinggal memanggilkan fungsi-fungsinya tersebut. Q, kita masukkan nilai 10, nilai 20, nilai 30, lalu akan ditampilkan. Kita coba programnya.
Nah, 10 masuk ke Q, 20 masuk ke Q, 30 masuk ke Q, isi Q-nya 10, 20, 30. Sekarang kita coba DQ. Pada DQ, untuk menggunakan fungsi DQ, kita hanya perlu memanggilnya saja, karena nanti dia akan mengeluarkan nilai yang pertama kali masuk, yaitu dalam kasus ini adalah nilai 10. Kita coba programnya. Nah, 10 masuk ke Q, 20 masuk ke Q, 30 masuk ke Q, 10 dihapus dari Q, dan isi Q-nya adalah 20 dan 30. Demikian pemaparan dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.